Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan profesi guru tertentu tahun 2024, yang sedang menunggu untuk melaksanakan kegiatan UKPPPG-nya. Jadi di video kali ini saya kembali akan memberikan sedikit latihan soal ya Bapak Ibu, untuk persiapan kita bersama dalam melaksanakan UKPPPG-nya ya. Ini adalah video bagian kedua Bapak Ibu tentang merancang pembelajaran diferensiasi. Ini masih pada modul 1 ya Bapak Ibu ya. Di modul 1 itu kan ada 4 ya Bapak Ibu. Ada UBD ya kan. Kemudian ada juga pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga masih ada 2 topik lagi. Nanti 2 topik itu insya Allah juga akan tetap kami buatkan videonya untuk memberikan sedikit inspirasi, membantu Bapak Ibu dalam proses PPG ini Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu. Video satunya sudah kami unggah, jadi silahkan dilihat ya Bapak Ibu. Silahkan dipelajari soal-soalnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa mensukseskan kita dalam persiapan untuk mengikuti UKPPPG Pendidikan Profesi Guru tertentu tahun 2024. Oke, mari kita mulai soalnya, yaitu tentang merancang pembelajaran diferensiasi. Oke, soal nomor 1. Seorang guru kelas 4 mendapati bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika sangat bervariasi. Beberapa siswa sangat cepat memahami konsep baru, sementara yang lainnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Wah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh yang konkret, tetapi masih banyak siswa kita itu yang tidak paham dengan materi yang sudah kita berikan seperti itu. Nah, ini kasus yang sering terjadi di kelas seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana guru tersebut dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa? Oke. Opsi jawabannya A. Memberikan soal yang sama dengan tingkat kesulitan sedang kepada semua siswa. Ini bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu menurut saya. Kenapa demikian? Kalau diferensiasi itu kan berbeda-beda. Di sini sudah ada kalimat yang sama. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kita baca yang B. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk setiap kelompok. Wah, ini cukup tepat Bapak Ibu. Karena di sini sudah ada berdasarkan kemampuan. Ini kan sudah masuk kriteria diferensiasi ya Bapak Ibu. Oke, kita baca yang C. Mengajarkan kembali konsep dasar kepada seluruh kelas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Bukan jawaban yang tepat. Ini namanya menghabiskan waktu dan membuat pembelajaran kita menjadi tidak efektif ya Bapak Ibu ya. D. Memberikan soal latihan tambahan di rumah. Nah, ini juga tidak tepat. Soal latihan tambahan di rumah. Sekarang kan kalau untuk kurikulum merdeka itu kan semua pembelajaran itu diselesaikan di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak memberikan PR lagi kepada siswa kita. Kemudian E, berarti yang D bukan ya. Kita delete dulu. E, membiarkan siswa yang cepat selesai membantu siswa lain memahami materi. Apalagi ini Bapak Ibu. Ini bukan, sudah jelas bukan jawaban yang tepat untuk diferensiasi ya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah B, yaitu membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk setiap kelompok. Seperti di video yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, atau di video yang pertama tentang diferensiasi tadi. Jadi nggak bisa kelompok ini kita tugasnya A, kelompok B juga A, kelompok C juga A, nggak bisa ya. Jadi harus kita bedakan. Misalnya kelompok 1 ini A, ya tingkat kesulitannya segini. Kelompok 2 ini C misalnya tugasnya. Tingkat kesulitannya seperti ini sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Oke ya. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru mengidentifikasi bahwa beberapa siswa lebih suka menulis, sementara yang lain lebih menikmati diskusi dan presentasi lisan. Bagaimana cara terbaik? Yang diminta itu adalah cara terbaik ya Bapak Ibu, bagi guru untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi preferensi belajar ini ya. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Memberikan tugas kepada semua siswa, memberikan tugas menulis ya kepada semua siswa dan menilai kemampuan menulis mereka. Di sini kan tidak dijelaskan secara spesifik ya tugas menulis yang seperti apa ya. Berarti kalau menurut saya ini bukan opsi yang tepat ya. Kita delete. Nah, seharusnya
kalau memang ini jawaban yang benar itu seharusnya memberikan tugas menulis yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Itu lebih mengarah ke diferensiasi, ini kan ngambang ya Bapak Ibu ya. B, membagi kelas menjadi 2 kelompok, satu untuk menulis, satu lagi untuk diskusi lisan. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya kalau menurut saya. Kenapa nggak bisa? Karena kan kalau kita sesuaikan dengan atau kita arahkan kiblatnya itu ke berdiferensiasi, di dalam kelompok itu nggak bisa kan kelompok satu hanya menulis, kelompok satunya diskusi. Jadi kalau menurut saya itu kita kan harus adil kan, seperti itu. Kemudian C, memberikan pilihan. Nah, ini oke, kepada siswa untuk menyelesaikan tugas mereka melalui menulis atau presentasi lisan sesuai dengan minat mereka. Nah, ini kalau kita bedakan dengan yang B tadi, ini kita bagi ya Bapak Ibu, kita bagi menjadi 2 kelompok. Satunya menulis, satunya diskusi lisan. Tetapi yang di sini kita kasih pilihan. Jadi bahasanya lebih tepat ya Bapak Ibu. Nah, D, menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua siswa. Ini bukan jawaban tepat, kita delete. Mengajarkan materi melalui diskusi lisan dan meminta semua siswa menulis kesimpulan setelahnya. Bukan opsi jawaban yang tepat. Menurut saya itu jawabannya itu adalah C ya Bapak Ibu ya. Memberikan pilihan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas mereka melalui menulis atau presentasi lisan sesuai dengan minat mereka. Jadi perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua bahwa diferensiasi itu adalah kan gaya belajar atau perbedaan mereka dalam menanggapi materi dan lain sebagainya di kelas ya. Tetapi untuk menyelesaikan hal itu kita harus memberikan hal yang mudah untuk mereka pahami. Caranya bagaimana? Buatlah pilihan, buatlah banyak opsi dalam pembelajaran itu. Jangan satu saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Seorang guru IPA ingin mengajarkan konsep daur air kepada siswa dengan kemampuan belajar yang bervariasi. Beberapa siswa lebih suka belajar secara visual, sementara yang lain lebih suka melalui eksperimen langsung. Apa strategi yang paling efektif? Jadi yang diminta itu strategi yang paling efektif ya Bapak Ibu ya, atau yang paling bagus atau yang paling utama lah kayak gitu. Nah, untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi ini. Oke. A, menggunakan diagram dan gambar untuk menjelaskan konsep kepada seluruh kelas. Oke. Nggak bisa ya Bapak Ibu opsi jawaban A nih. Kenapa demikian? Karena di sini kan beberapa itu suka secara visual, kemudian beberapanya suka eksperimen langsung ya. Kalau kita menggunakan diagram dan gambar untuk menjelaskan konsep itu berarti kan dalam bentuk visual kan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita delete dulu. B, menggabungkan presentasi visual dengan eksperimen praktis dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran yang mereka sukai. Ini sangat tepat sekali Bapak Ibu, sangat tepat sekali karena di sini sudah ada bahasa pertama itu menggabungkan. Kemudian di sini siswa juga boleh bebas untuk memilih metode pembelajaran yang mereka sukai. Ya Bapak Ibu, jadi menurut saya itu jawaban yang tepat itu kemungkinan B. Tapi kita baca dulu yang C-nya. C, membagi kelas menjadi 2 kelompok. Satu kelompok belajar visual dan yang lainnya eksperimen. Bukan jawaban yang tepat. Ya, berarti ini membedakan peserta didik kita. D, mengajarkan konsep menggunakan ceramah dan meminta siswa untuk membuat laporan eksperimen di rumah. Bukan jawaban yang tepat, ya. E, menggunakan eksperimen sebagai satu-satunya metode. Apalagi ini sangat jauh sekali dengan arah pertanyaan yang kita baca, yang kita dapatkan. Jadi menurut saya itu opsi yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu ya. Menggabungkan presentasi visual dengan eksperimen praktis dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran yang mereka sukai. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sebuah kelas seni, siswa memiliki niat yang berbeda-beda. Beberapa siswa lebih suka melukis, sementara yang lainnya suka menggambar atau membuat patung. Bagaimana cara guru tersebut dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi minat dan
bakat siswa itu. Nah, di sini kan ada 3 ini, ya. Ada yang suka melukis, ada yang suka menggambar, ada yang suka membuat patung. Oke, kita baca opsi jawabannya. Yang A, memberikan tugas melukis kepada seluruh siswa dan menilai hasilnya. Bukan jawaban yang tepat, itu tidak mencerminkan diferensiasi, Bapak Ibu ya. B, meminta siswa untuk memilih jenis seni yang mereka sukai dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat mereka. Ini ya, meminta siswa untuk memilih ya. Jadi di sini sudah ada bahasa memilihnya. Ini mengarah kepada jawaban yang benar ya Bapak Ibu. C, mengajarkan teknik melukis kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan minat mereka. Nggak bisa ini Bapak Ibu, tidak mencerminkan diferensiasi. Kemudian D, membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat dan memberikan tugas kelompok. Nah, kalau kita bandingkan D dengan B, nah di sini sudah ada memilih, sedangkan di sini tidak ada. Berarti menurut saya itu B lebih tepat dibandingkan D. E, memberikan tugas yang sama kepada semua siswa. Nggak bisa. Di sini sudah ada tugas yang sama. Jadi ini bukan opsi jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya itu opsi jawaban yang tepat itu adalah B, yaitu meminta siswa untuk memilih jenis seni yang mereka sukai dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 Bapak Ibu. Mari kita bahas lagi. Seorang guru di kelas bahasa Inggris menemukan bahwa beberapa siswa sangat aktif dalam diskusi, sementara yang lainnya lebih pendiam dan tidak berpartisipasi. Di sini ada bahasa tidak berpartisipasi. Bagaimana cara guru tersebut dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi perbedaan ini? Oke. A, mengadakan diskusi kelompok dan memberikan poin tambahan bagi siswa yang aktif. Nah, bukan opsi yang tepat Bapak Ibu. Kita kan harus adil ya, sesuai dengan diferensiasi itu tadi ya. B, menyediakan berbagai cara. Di sini ada berbagai cara bahasanya Bapak Ibu. Ya, bagi siswa untuk berpartisipasi seperti melalui tulisan, presentasi, atau diskusi kelompok kecil dan membiarkan siswa memilih. Nah, ini ada lagi bahasa siswa memilih metode yang mereka sukai. Ini mengarah ke jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian C, memaksa semua siswa. Wah, ini ada bahasa memaksa nih Bapak Ibu ya. Ini sudah pasti bukan opsi yang tepat ya. Kita delete langsung, tidak perlu kita baca sebenarnya. Oke. D, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang pendiam agar mereka lebih aktif di kelas. Wah, ini juga membebani peserta didik kita ya, atau kita membedakan siswa kita itu ya tanpa mencari solusinya. Oke. E, memberikan siswa yang pendiam untuk tidak berpartisipasi dan hanya menilai siswa yang aktif saja, bukan juga opsi jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah B Bapak Ibu, yaitu menyediakan berbagai cara bagi siswa untuk berpartisipasi seperti melalui tulisan, presentasi, atau diskusi kelompok kecil dan membiarkan siswa memilih metode yang mereka sukai. Saya rasa itu ya Bapak Ibu jawaban yang paling tepat. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada penjelasan saya atau penentuan jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya hanya berniat untuk membantu saja dan untuk memberi gambaran saja kepada kita bahwasanya sepertilah bentuk-bentuk soal yang mungkin ya yang akan keluar, atau mungkin ada gambaran-gambarannya seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu, semoga sukses selalu, semoga lulus mengikuti PPG tahun ini dan mendapatkan sertifikat pendidiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.